Bagas Pradipta memasang kamera tersembunyi di seluruh rumah 3 lantainya di Kemang, Jakarta Selatan karena ia yakin pengasuh baru ini pada akhirnya akan sama saja seperti 12 sebelumnya yang tidak bisa dipercaya. Namun rekaman justru memperlihatkan sesuatu yang sama sekali tak ia duga. Arka Pranendra, anak saya yang baru berusia 3 tahun, melakukan sesuatu yang menghancurkan hati saya dari dalam. Pada usia 30 tahun Bagas Pradipta memiliki segalanya yang bisa dibeli uang, rumah mewah, mobil mahal, rekening bank di Mandiri yang terus bertambah setiap bulan, tetapi tidak ada satupun yang mampu mengembalikan ketenangan yang hilang 8 bulan lalu ketika istri saya Nadira Maheswari meninggal dalam kecelakaan. Kini saya hanya tinggal berdua dengan anak saya Arka Pranendra, bocah bermata besar yang setiap hari semakin mirip dengan ibunya. Dan kemiripan itu seperti pisau yang menusuk dada saya setiap pagi. 2 hari sebelumnya saya berkata kepada asisten saya Tommy Kurniawan bahwa saya membutuhkan pengasuh lagi, yang ke-13 dalam 8 bulan, karena saya selalu menemukan alasan untuk memecat mereka entah terlambat, tidak mengikuti aturan, atau sekadar ada sesuatu yang membuat saya tidak percaya. Padahal kebenarannya lebih rumit, saya tidak tahan melihat perempuan lain merawat anak saya. Setiap pelukan yang diberikan kepada Arka Pranendra terasa seperti pengingat bahwa pelukan itu seharusnya datang dari Nadira Maheswari, sementara ia sudah tiada. Dan anak saya tetap membutuhkan seseorang. Pagi Senin itu saya menuruni tangga sambil merapikan dasi dan rumah menyambut saya dengan keheningan yang dulu dipenuhi tawa dan musik. Lalu Bu Ratna Wulandari keluar dari dapur sambil mengeringkan tangan dan memberitahu bahwa Arka Pranendra sudah sarapan dan bermain sendiri di kamar seperti biasa tanpa televisi atau tablet sesuai perintah saya. Saya mengangguk dan meyakinkan diri bahwa anak saya harus belajar mandiri sejak dini karena dunia tidak ramah pada yang lemah. Lalu saya bertanya jam berapa pengasuh baru datang dan ia menjawab pukul 10 namanya Nadia Lestari. Saya melihat jam dan menyadari masih ada 40 menit sebelum berangkat ke kantor. Cukup waktu untuk menetapkan aturan. Saya naik ke kamar dan melihat Arka Pranendra duduk di karpet menyusun balok seperti menara. Saya menyapanya dan ia menatap saya dengan mata coklat yang sama seperti ibunya. Menyapa saya dengan suara pelan, saya mengatakan bahwa hari ini akan ada pengasuh baru bernama Nadia Lestari dan ia hanya mengangguk karena sudah terbiasa melihat orang datang dan pergi. Saya memintanya berperilaku baik dan ia menjawab bahwa ia selalu begitu. Memang benar ia terlalu pendiam untuk anak seusianya. Tidak pernah menangis, tidak pernah menuntut apapun. Kadang saya bertanya dalam hati apakah itu normal. Saya ingin memeluknya dan bertanya apakah ia merindukan ibunya tetapi kata-kata selalu tersangkut. Jadi saya hanya berpamitan dan meninggalkannya. Menutup pintu kamar dan bersandar di dinding lorong sambil menarik napas panjang. Bertanya dalam hati mengapa setiap interaksi dengan anak saya terasa begitu sulit. Ketika saya hampir keluar rumah bel berbunyi pukul 9.30, setengah jam lebih awal, saya membuka pintu dengan sedikit kesal dan di hadapan saya berdiri seorang perempuan sekitar 29 tahun berambut coklat terikat rapi, tanpa riasan berlebihan, mengenakan jeans bersih dan kemeja putih sambil membawa ransel lama. Dialah Nadia Lestari. Selamat pagi, saya Nadia Lestari, ucapnya dengan suara lembut namun tegas sambil menatap langsung ke mata saya tanpa menunduk, dan saya menjawab bahwa ia datang lebih awal karena janji kami pukul 10. Ia mengangguk dan meminta maaf sambil menjelaskan bahwa ojek online yang ia tumpangi tiba lebih cepat sehingga ia memilih menunggu di sini daripada berkeliling kompleks. Kejujurannya membuat saya membuka pintu sepenuhnya dan mempersilahkannya masuk. Nadia Lestari melangkah ke dalam rumah di Kemang dengan sikap tenang, tidak terlihat kagum ataupun terintimidasi oleh kemewahan, hanya mengamati dengan wajar. Saya memintanya duduk dan ia duduk di hadapan saya lalu menyerahkan map berisi referensi kerja. Saya, Bagas Pradipta, memeriksa dokumen itu dan melihat 3 surat rekomendasi bagus termasuk satu yang menyebutkan 2 tahun merawat anak kecil. Saya bertanya mengapa ia berhenti setelah 2 tahun dan ia menjelaskan bahwa keluarga tersebut pindah ke Surabaya dan memintanya ikut tetapi ia tidak bisa meninggalkan tanggung jawabnya di Jakarta. Ketika saya bertanya tanggung jawab apa ia terdiam sesaat sebelum mengatakan bahwa ia merawat ibunya yang sakit kanker. Saya menyampaikan rasa prihatin dan keheningan singkat menyelimuti ruangan sebelum saya menjelaskan bahwa anak saya Arka Pranendra berusia 3 tahun dan kehilangan ibunya 8 bulan lalu sehingga menjadi anak yang sangat pendiam. Saya mengeluarkan kertas berisi aturan ketat seperti jadwal teratur, tidak ada permen di luar waktu makan, maksimal 1 jam televisi edukatif, tanpa tablet, kegiatan terstruktur, dan menegaskan bahwa ia dipekerjakan secara profesional untuk merawat bukan berteman. Nadia Lestari membaca dengan saksama lalu bertanya dengan tenang apakah ia diperbolehkan memeluk Arka Pranendra jika anak saya membutuhkannya. Pertanyaan itu membuat dada saya menegang. Saya mengatakan boleh jika perlu. Tetapi ia menatap saya dan menjelaskan bahwa anak kadang membutuhkan kasih sayang tanpa alasan. Bukan sebagai pembangkangan melainkan kebenaran sederhana. Saya menjawab lebih dingin dari maksud saya bahwa ia boleh melakukan yang dianggap pantas namun mengingatkannya bahwa ia tidak ada di sini untuk menggantikan Nadira Maheswari. Dan ia dengan tenang menjawab bahwa ia tidak ingin menggantikan siapapun melainkan merawat anak yang kehilangan ibunya.
Ketegasannya membuat saya mengatupkan rahang, namun saya tetap melanjutkan pembicaraan tentang gaji yang dibayar tunai setiap Jumat dalam rupiah dengan jadwal Senin sampai Jumat pukul 7 hingga pukul 17 dan akhir pekan libur. Sebelum berdiri saya menambahkan bahwa 12 pengasuh sebelumnya tidak pernah bertahan lebih dari sebulan karena tidak menjalankan tugas dengan benar. Nadia Lestari juga berdiri dan dengan hormat mengatakan bahwa ia tidak mengetahui situasi sebelumnya, tetapi menurutnya setiap anak layak dirawat dengan martabat dan penuh kasih sayang, bukan hanya dengan aturan. Jika itu menjadi masalah bagi Bapak, mungkin saya bukan orang yang tepat untuk pekerjaan ini, ujar Nadia Lestari dengan tenang, dan keheningan yang menyusul terasa berat karena saya, Bagas Pradipta, tidak terbiasa dibantah seperti itu, terutama oleh seseorang yang sedang melamar pekerjaan. Seharusnya saya menghentikannya saat itu juga sebelum ia mulai bekerja, namun sesuatu menahan saya, entah keyakinan di matanya, kelelahan mencari pengasuh ke-14, atau mungkin karena di sudut hati saya tahu ia benar. Akhirnya saya berkata bahwa ia diterima mulai hari ini, dan untuk pertama kalinya Nadia Lestari tersenyum kecil namun tulus sambil mengucapkan terima kasih, dan saya memberitahu bahwa Bu Ratna Wulandari akan menunjukkan seluruh rumah karena saya harus berangkat kerja dan pulang pukul 18.30. Sebelum keluar saya berhenti dan menegaskan bahwa Arka Pranendra adalah segalanya yang tersisa bagi saya, dan jika sesuatu terjadi padanya maka tidak akan saya toleransi. Namun Nadia Lestari memotong dengan tegas bahwa saya memiliki janjinya. Saya mengangguk lalu pergi ke kantor, tetapi bayangannya tidak hilang dari pikiran saya karena ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Bukan keputusasaan atau ketakutan, melainkan kepercayaan diri yang membuat saya tidak nyaman, sebab saya selalu membutuhkan kendali atas perusahaan saya, rumah saya, dan hidup saya yang sudah cukup direnggut takdir. Lalu di dalam mobil saya membuka ponsel dan mencari kontak Garuda Vision Security Jakarta. Ide memasang kamera sudah pernah terpikir sebelumnya namun terasa berlebihan. Kini dada saya mengatakan bahwa saya perlu melihat dan memastikan. Saya menekan nomor itu dan memesan pemasangan kamera tersembunyi di seluruh rumah sore itu juga setelah jam 19. Saya memberikan alamat di Kemang tanpa memikirkan biaya karena uang bukan masalah, lalu menutup telepon dan bersandar memandang lalu lintas Jakarta Selatan yang padat sambil meyakinkan diri bahwa ini sekadar kehati-hatian. Meski suara dalam kepala saya terdengar seperti Nadira Maheswari berbisik mempertanyakan siapa sebenarnya yang ingin saya yakinkan, saya mengabaikannya seperti 8 bulan terakhir. Di rumah, Nadia Lestari naik ke lantai atas mengikuti Bu Ratna Wulandari yang menunjuk kamar anak dengan papan nama Arka Pranendra bergambar dinosaurus dan berkata bahwa anak itu manis serta pendiam sehingga mudah dirawat. Namun Nadia Lestari bertanya lembut apakah benar itu baik atau justru membuat orang tak menyadari ada sesuatu yang salah. Sebelum percakapan berlanjut ia mengetuk pintu kamar dan berkata, "Arka Pranendra, ini Nadia Lestari. Boleh tante masuk?" Lalu keheningan menjawabnya. Terdengar suara kecil dari dalam kamar yang mengizinkan masuk, lalu Nadia Lestari membuka pintu dan melangkah ke ruangan yang tampak sempurna, bahkan terlalu sempurna dengan setiap mainan tersusun rapi. Mural dinosaurus dan astronot menghiasi dinding, tempat tidur berkanopi seperti dari majalah, dan rak buku tertata berdasarkan ukuran. Di tengah kerapian itu duduk Arka Pranendra di atas karpet dengan mata besar dan tatapan serius mengamati dengan hati-hati. Nadia Lestari berlutut sejajar tanpa mendekat berlebihan dan menyapa lembut memperkenalkan diri bahwa ia akan merawatnya. Anak itu mengangguk diam ketika ditanya sedang membangun apa dan menjawab bahwa ia membuat menara agar mamanya bisa melihatnya dari surga. Kalimat polos itu membuat hati Nadia Lestari retak sekaligus menguat karena ia langsung memahami luka anak ini dan pria yang mempekerjakannya. Ia sadar pekerjaan ini tidak mudah namun sangat diperlukan. Malam harinya sekitar pukul 19.30 para teknisi dari Garuda Vision Security Jakarta datang dan saya, Bagas Pradipta, menyambut mereka dengan gugup serta meminta bekerja cepat dan tenang karena anak saya tidur di atas. Saya menunjukkan denah rumah dengan tanda merah dan meminta pemasangan kamera di ruang tamu, dapur, taman, ruang bermain, lorong hingga kamar anak. Meski sempat ragu karena terasa melewati batas, 2 jam kemudian kamera tersembunyi terpasang di detektor asap, jam dinding, dan sudut langit-langit. Teknisi memperlihatkan sistem real-time dengan rekaman 30 hari dan akses penuh melalui ponsel atau laptop termasuk audio berdefinisi tinggi. Saya memandangi 8 jendela kecil yang menampilkan rumah kosong dan kamar Arka Pranendra yang sedang tidur. Kendali penuh ada di tangan saya. Namun entah mengapa perut saya terasa berat.
Setelah mereka pergi saya menuang teh manis hangat dan meyakinkan diri bahwa ini demi keamanan meski bayangan Nadira Maheswari seperti berbisik bahwa mungkin saya takut pada sesuatu yang tak bisa saya lakukan. Saya mematikan lampu dan keesokan paginya bangun pukul 5.30 dengan mimpi tentang tatapan kecewa darinya. Saya turun ke dapur membuka laptop dan 8 layar muncul. Pukul 7.30 terlihat Nadia Lestari keluar kamar dengan pakaian rumah sederhana dan rambut sedikit berantakan, lalu 15 menit kemudian turun dengan pakaian rapi ke dapur dan terkejut melihat saya. Ia menyapa dan mengatakan akan menyiapkan sarapan untuk menciptakan rutinitas karena Arka Pranendra biasanya bangun sekitar pukul 7.45 hingga pukul 8. Saya mengangguk memperhatikannya bergerak percaya diri namun tetap sopan lalu berpamitan berangkat kerja. Di mobil saya langsung membuka aplikasi dan sepanjang pagi di sela rapat saya memeriksa kamera setiap 15 menit seperti kecanduan hingga sekitar pukul 10 saya melihatnya naik ke kamar dan beralih ke kamera tepat saat ia masuk. Arka Pranendra sudah bangun memeluk dinosaurus hijau kesayangannya. Selamat pagi, Arka Pranendra. Suara Nadia Lestari terdengar hangat melalui audio dan anak saya hanya mengangguk ketika ditanya apakah tidurnya nyenyak serta lapar. Ia menjawab pelan bahwa ibunya dulu membuat telur dengan keju. Saya, Bagas Pradipta, menegang karena khawatir ia akan mengatakan sesuatu yang keliru tentang Nadira Maheswari. Namun Nadia Lestari justru berkata bahwa ia tidak tahu resepnya tetapi jika Arka Pranendra mau bercerita maka ia akan mencoba membuatnya mirip. Anak saya menatap hati-hati lalu untuk pertama kalinya tersenyum kecil ketika menjelaskan bahwa ibunya memakai keju kuning banyak dan diaduk lama. Mereka turun bersama ke dapur tanpa digendong, hanya berjalan berdampingan. Di sana Nadia Lestari mendudukannya di kursi tinggi dan memintanya memberi instruksi seperti bos kecil sehingga anak saya dengan serius mengarahkan jumlah keju. Lalu ia bercanda bahwa ia mengingatkannya pada adiknya yang kini berusia 17 tahun. Ketika ditanya tentang ibunya ia menjelaskan dengan lembut bahwa ibunya sakit parah dan ia bekerja untuk membantu biaya pengobatan. Pertanyaan polos Arka Pranendra apakah ibunya akan meninggal seperti ibunya sendiri membuat saya menahan napas. Namun Nadia Lestari berlutut dan menjawab jujur bahwa ia tidak tahu tetapi ia bersyukur atas setiap hari yang masih dimiliki karena waktu bersama adalah anugerah. Anak saya mengaku merindukan ibunya setiap hari dan ia mengatakan bahwa itu tidak apa-apa serta menjadi kuat bukan berarti menekan rasa rindu melainkan berani merasakan semuanya. Ketika Arka Pranendra meminta pelukan ia menerimanya dan anak saya yang selama berbulan-bulan tak membiarkan siapapun menyentuhnya kini memeluknya erat seolah menemukan pelampung di tengah lautan. Tangan saya gemetar hingga saya menutup ponsel karena yang saya lihat bukan manipulasi melainkan hubungan tulus dua jiwa yang saling memahami luka sementara saya tersembunyi di balik layar. Sebagai satu-satunya yang tetap sendirian, sepanjang hari saya terus kembali memeriksa aplikasi dan melihat mereka bermain di taman mengejar kupu-kupu. Makan siang sambil bercerita, hingga saat tidur siang Nadia Lestari membacakan cerita dan mengelus rambutnya sampai tertidur. Setiap adegan menyadarkan bahwa masalahnya bukan pada dirinya melainkan pada saya. Sore hari ketika saya pulang saya mendengar tawa dari ruang tamu dan mendapati mereka membangun benteng bantal. Arka Pranendra berlari memanggil saya dengan antusias memperlihatkan istananya dan mengatakan ia raja sementara Nadia Lestari naga pelindungnya. Ketika saya menawarkan masuk ke dalam benteng ia menggenggam tangan saya. Sentuhan yang sudah lama hilang membuat saya membeku dan ketika ia bertanya apakah saya ada pekerjaan lagi cahaya di matanya sedikit meredup. Oh, baiklah. Jawab saya pelan dan saat itu saya, Bagas Pradipta, melihat kekecewaan di mata Arka Pranendra. Bukan kemarahan atau tangisan melainkan kepasrahan. Tenang seorang anak yang sudah terbiasa ayahnya tidak benar-benar hadir. Saya berkata mungkin nanti namun kami berdua tahu kata itu kosong lalu saya naik ke ruang kerja dan menutup pintu. Membuka laptop hingga 8 layar kamera muncul dan memperlihatkan Nadia Lestari berlutut di samping anak saya sambil berkata bahwa ayahnya bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya dan itu juga bentuk cinta. Tetapi Arka Pranendra menjawab bahwa ia tidak membutuhkan barang melainkan ayahnya. Kalimat itu seperti pukulan telak ke dada saya. Nadia Lestari dengan lembut mengatakan bahwa ia yakin saya juga membutuhkan anak saya dan terkadang orang dewasa tidak pandai mengungkapkannya. Ketika anak saya bertanya apakah saya mencintainya ia meyakinkan bahwa ia tahu dari cara saya menatapnya ketika saya pikir ia tidak melihat. Air mata menyengat mata saya karena itu benar. Malam setelah makan malam dan anak saya tidur saya turun mengambil air dan mendapati Nadia Lestari mencuci piring meski Bu Ratna Wulandari bisa melakukannya besok. Ia berkata itu menenangkan dan membantunya berpikir.
Saya mengatakan bahwa hari ini baik karena Arka Pranendra tampak lebih ceria. Ia menatap saya dan menjelaskan bahwa anak saya luar biasa tetapi hanya butuh izin untuk menjadi anak kecil lagi. Ia berkata dengan hormat bahwa anak saya telah berusaha menjadi kuat seperti yang saya butuhkan padahal ia baru 3 tahun dan perlu ruang untuk bermain. Tertawa, menangis, dan tahu bahwa tidak apa-apa jika tidak selalu baik-baik saja. Saya membantah bahwa saya tidak pernah memintanya kuat namun ia menjawab bahwa anak-anak membaca siapa kita lebih dari apa yang kita katakan dan ia tahu ketika seorang anak memikul beban yang bukan miliknya. Setelah mengucapkan selamat malam ia naik ke atas sementara saya berdiri di dapur gelap dengan kata-katanya bergema di kepala saya. Akhirnya saya kembali membuka kamera seperti obsesi dan melihat Nadia Lestari masuk ke kamar karena Arka Pranendra belum tidur. Ia berkata, tidak bisa tidur lalu bertanya apakah ibunya bisa melihatnya dari surga dan apakah ibunya bangga padanya. Nadia Lestari meyakinkan bahwa ibunya pasti bangga karena ia berani dan baik hati. Tetapi anak saya berbisik bahwa kadang ia melakukan hal buruk seperti berharap orang lain menjadi ibunya karena ia sangat merindukan sosok mama dan merasa itu membuatnya jahat. Napas saya tercekat karena anak saya memikul rasa bersalah yang mustahil sementara saya tidak pernah menyadarinya dan Nadia Lestari menatapnya lembut sambil berkata, Arka Pranendra, lihat tante. Nadia Lestari berlutut di samping tempat tidur sambil menggenggam tangan kecil Arka Pranendra dan berkata lembut bahwa merindukan mama bukanlah hal buruk dan tidak apa-apa jika kadang ia berharap ada seseorang yang mengisi ruang kosong di hatinya karena Nadira Maheswari pasti menginginkan ia bahagia dan memiliki orang yang mencintai serta merawatnya. Ketika anak saya bertanya berkali-kali apakah itu benar, Nadia Lestari menjawab bahwa cinta sejati tidak pernah cemburu melainkan menginginkan yang terbaik sehingga tidak jahat jika ia menyayanginya. Dengan mata berkaca ia berjanji akan merawatnya sebaik mungkin selama ia ada di sini dan setelah diyakinkan lagi bahwa itu janji sungguhan. Arka Pranendra akhirnya memejamkan mata dengan tenang sementara Nadia Lestari tetap duduk bersenandung lembut sampai ia tertidur. Saya, Bagas Pradipta, menutup laptop dan menatap langit-langit karena kamera menunjukkan bukan kelalaian atau bahaya melainkan cinta tulus tanpa pamrih dan kebenaran yang saya hindari 8 bulan terakhir bahwa anak saya mulai sembuh sementara saya masih terkurung di balik tembok yang saya bangun sendiri dan kamera itu hanyalah tembok lain. 3 minggu berlalu dan saya menjadi hantu yang hadir secara fisik namun tidak secara emosional. Datang lebih awal untuk bersembunyi di ruang kerja memeriksa rekaman. Memantau sepanjang hari di kantor hingga rekan saya Rian Adhitama bertanya apakah saya baik-baik saja sementara saya justru kecanduan layar yang memperlihatkan hidup yang tidak saya jalani karena setiap hari menunjukkan hal yang sama bahwa Nadia Lestari tulus dan penuh kasih. Lalu suatu pagi ketika meninjau rekaman saya melihat kejadian sore sebelumnya di taman saat Nadia Lestari dan Arka Pranendra menggambar dengan krayon. Anak saya menggambar sosok pria tinggi, wanita, dan anak kecil dan menjelaskan itu keluarganya dulu yaitu mamanya, ayahnya, dan dirinya. Kemudian ia mengambil krayon lain dan menggambar dirinya di satu sudut serta pria tinggi di sudut lain dengan jarak kosong besar di antara mereka. Hati saya hancur ketika mendengar ia berkata ayahnya tidak mau dekat karena mungkin ia mengingatkan ayah pada mama dan membuat ayah sedih. Nadia Lestari duduk di tanah di sampingnya dan menjelaskan bahwa menurutnya ayahnya sangat mencintainya sampai takut kehilangannya seperti kehilangan mamanya karena kadang orang menjauh bukan karena tidak peduli melainkan karena terlalu peduli. Namun Arka Pranendra berkata itu tidak masuk akal karena jika ayah mencintainya mengapa ayah tidak bersamanya. Dan Nadia Lestari menjawab bahwa ketakutan memang tidak selalu masuk akal dan sering membuat orang melakukan hal yang menyakitkan. Bahkan ketika kita tidak ingin menyakiti, kadang kita tetap takut. Dan ketika Arka Pranendra bertanya takut apa, Nadia Lestari menjawab takut kehilangan ibunya. Takut tidak cukup baik, takut gagal. Namun anak saya dengan polos berkata bahwa ia tidak gagal dan ia yang terbaik sehingga mata Nadia Lestari berkaca-kaca saat mengucapkan terima kasih. Lalu ketika anak saya bertanya apakah suatu hari ayahnya akan berhenti takut, ia berharap demikian karena ayahnya layak bahagia dan anak saya layak memiliki ayah yang hadir bukan hanya secara fisik di rumah tetapi juga di dalam hati. Sambil menyentuh dadanya di atas jantung, saya, Bagas Pradipta, menghentikan rekaman karena kalimat bahwa ia mengingatkan saya pada ibunya menghantui saya. Memang Arka Pranendra mengingatkan saya pada Nadira Maheswari. Tetapi yang membuat saya menjauh adalah ketakutan melihat kegagalan dan takut mencintai lalu kehilangan lagi. Pagi itu ketika saya menutup laptop saya mendengar teriakan dari lantai atas dan berlari ke kamar. Menemukan anak saya menangis karena mimpi buruk bahwa saya juga meninggalkannya.
Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan saya tidak berpikir atau menjaga jarak melainkan langsung memeluknya erat sambil berjanji tidak akan pergi. Ia bertanya berkali-kali apakah itu benar dan saya menegaskan. Sementara Nadia Lestari muncul di pintu dengan wajah khawatir dan setelah saya mengatakan hanya mimpi buruk ia mengangguk penuh pengertian. Saya memeluk Arka Pranendra hingga tertidur lalu membelai rambutnya sambil berbisik meminta maaf karena tidak hadir dan karena terlalu takut. Di lorong saya berterima kasih kepada Nadia Lestari karena memberiku ruang untuk momen itu dan ia berkata itu memang tempat saya sebagai ayah. Kemudian ia bertanya mengapa saya mempekerjakan pengasuh jika saya tetap menjaga jarak dari anak saya. Pertanyaan itu membuat saya menelan defensif dan mengakui bahwa Nadira Maheswari dulu ahli menjadi ibu sementara saya hanya pencari nafkah dan kini saya tidak tahu bagaimana menjadi apa yang dibutuhkan anak saya. Ia menjawab bahwa yang dibutuhkan Arka Pranendra hanyalah saya sendiri. Bukan kesempurnaan melainkan kehadiran. Dan ketika saya memeluknya saat ia takut itu sudah benar, kata-katanya membuat sesuatu di dada saya mengendur dan ketika saya bertanya bagaimana ia membuatnya terdengar sederhana, ia menjawab karena cinta memang sederhana dan ketakutanlah yang membuatnya rumit. 2 minggu berikutnya saya masih memeriksa kamera tetapi bukan lagi untuk mencari kesalahan melainkan untuk belajar. Perlahan saya mulai berubah, pulang lebih awal, makan malam bersama Arka Pranendra. Membacakan cerita dengan suara kaku namun ia menatap saya seolah itu hadiah paling berharga. Suatu sore ketika saya, Bagas Pradipta, memeriksa rekaman saya melihat Arka Pranendra membantu Nadia Lestari melipat pakaian bersih dan dalam percakapan sederhana ia bertanya mengapa ia begitu baik kepadanya karena pengasuh sebelumnya awalnya baik tetapi kemudian lelah dan menyebutnya terlalu pendiam serta membosankan. Kemarahan naik dalam diri saya membayangkan orang dewasa berkata demikian kepada anak 3 tahun. Namun Nadia Lestari berlutut dan menegaskan bahwa ia tidak membosankan melainkan bijaksana, pengamat, dan ketika berbicara kata-katanya bermakna, ia bahkan berkata bahwa siapapun yang tidak melihat betapa istimewanya Arka Pranendra tidak pantas berada di dekatnya. Anak saya tersenyum dan mengaku menyayanginya. Mata Nadia Lestari berkaca-kaca ketika menjawab bahwa ia juga sangat menyayanginya lalu dunia saya terasa berhenti saat anak saya bertanya apakah ia bisa menjadi mama barunya. Keheningan panjang terjadi sebelum Nadia Lestari dengan lembut menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Nadira Maheswari karena ia unik dan akan selalu menjadi mamanya. Tetapi ia bisa menjadi seseorang yang mencintai dan merawatnya selama ia ada. Anak saya lalu berkata ia akan memanggilnya Tante Nadia, dan ia tersenyum melalui air mata sambil menerima panggilan itu. Saya menjeda rekaman ketika ponsel bergetar oleh pesan dari Tommy Kurniawan tentang rapat mendesak namun untuk pertama kalinya saya mematikannya sepenuhnya dan turun ke taman pada Jumat sore mendengar tawa. Melihat Nadia Lestari mendorong ayunan sementara Arka Pranendra meminta lebih tinggi. Ketika mereka melihat saya tawa berhenti dan itu menusuk hati saya. Saya menawarkan diri mendorong ayunan dan wajah anak saya bersinar tak percaya. Nadia Lestari menyingkir memberi ruang. Tangan saya gemetar saat mulai mendorong sesuatu yang sederhana namun terasa seperti mendaki gunung. Lalu saya mendengar tawa murni anak saya yang sudah lama tidak terdengar dan setiap dorongan ke depan dan kembali terasa seperti retakan kecil pada baju zirah di dada saya, belum sembuh sepenuhnya tetapi cahaya mulai masuk. Setelah 15 menit ia turun dan memeluk saya sambil meminta melakukan ini lebih sering dan saya merasakan ia akhirnya percaya saya tidak akan menghilang lagi. Malam itu setelah menidurkannya saya berdiri memandanginya tidur dengan damai dan menyadari betapa baiknya anak saya. Itu bukan karena saya, itu karena dia, kata Nadia Lestari lembut ketika saya, Bagas Pradipta, mengatakan perubahan pada anak saya berkat dirinya. Ia menambahkan bahwa anak-anak hanya membutuhkan ruang untuk sembuh lalu saya menarik napas dan mengakui bahwa saya telah memasang kamera tersembunyi di seluruh rumah dan mengawasinya sejak hari pertama. Saya menunggu kemarahan namun ia hanya mengangguk dan berkata bahwa ia sudah tahu sejak hari kedua ketika melihat lampu kecil berkedip di detektor asap dapur dan kemudian menemukan kamera lain. Saya terdiam ketika ia menjelaskan bahwa ia tidak mengatakan apa-apa karena memahami bahwa ini bukan tentang dirinya melainkan tentang saya yang berusaha mempertahankan kendali ketika segalanya terasa di luar kendali dan meskipun ia seharusnya marah ia mengenali ketakutan dalam diri saya. Ketika saya bertanya mengapa ia tetap tinggal meski tahu diawasi. Ia menjawab karena Arka Pranendra membutuhkannya dan mungkin saya juga membutuhkannya. Air mata akhirnya jatuh dari mata saya karena saya tidak tahu bagaimana menjadi ayah tanpa Nadira Maheswari. Dan ia
Menjawab bahwa saya tidak perlu memperbaiki semuanya sekaligus melainkan hadir satu hari pada satu waktu karena itulah yang dibutuhkan anak saya. Pengakuan itu menciptakan pemahaman baru di antara kami. Keesokan paginya saya menelepon Garuda Vision Security Jakarta dan meminta semua kamera dilepas. Ketika ditanya apakah saya yakin, saya menjawab bahwa masalahnya ada pada saya. Setelah menutup telepon, saya membuka aplikasi untuk terakhir kalinya dan melihat 8 layar rumah kosong termasuk kamar Arka Pranendra yang sudah dirapikan oleh Bu Ratna Wulandari. Saya menyadari kamera hanya menunjukkan ruang tanpa cinta atau kedekatan. Lalu saya menghapus aplikasi dan bernapas lega. Sore pukul 15 para teknisi datang dan saya menyaksikan setiap perangkat dilepas hingga rumah terasa lebih ringan. Nadia Lestari mengamati dari tangga tanpa berkata apa-apa namun matanya berbicara banyak. Malam itu untuk pertama kalinya dalam 8 bulan saya memutuskan tinggal di rumah sepanjang akhir pekan tanpa pekerjaan, dan meski hari libur Nadia Lestari tetap berada di sana dengan alasan jika dibutuhkan. Minggu pagi Arka Pranendra turun membawa dinosaurusnya dan bertanya apakah saya tidak bekerja. Saya menjawab hari ini saya tinggal bersamanya dan matanya berbinar penuh harap ketika ia akhirnya mengusulkan dengan serius agar kami pergi ke taman dengan kolam bebek di Taman Langsat, Jakarta Selatan. Saya, Bagas Pradipta, merasakan hentakan di dada ketika Arka Pranendra menyebut taman itu karena Taman Langsat, Jakarta Selatan adalah tempat yang dulu saya kunjungi setiap minggu bersama Nadira Maheswari dan anak saya sebelum kecelakaan. Tempat yang selama 8 bulan saya hindari karena setiap bangku dan jalan dipenuhi kenangan. Namun saya mengangguk dan berkata mari kita pergi. Kami bertiga berangkat dengan saya menyetir, Nadia Lestari di kursi depan dan Arka Pranendra di kursi mobil anak. Di belakang bersenandung lagu karangannya sendiri. Ketika tiba saya masih duduk memegang setir dan menarik napas sampai Nadia Lestari bertanya lembut apakah saya baik-baik saja. Saya menjelaskan bahwa tempat itu menyimpan banyak kenangan bersama Nadira Maheswari. Ia menawarkan pergi ke tempat lain tetapi saya melihat melalui kaca spion anak saya sudah tak sabar menatap kolam bebek sehingga saya berkata sudah waktunya kembali. Kami turun dan Arka Pranendra berlari ke tepi kolam berhenti tepat di garis batu seperti yang diajarkan ibunya. Saya dan Nadia Lestari berjalan di belakangnya dan ia menunjuk induk bebek dengan 5 anaknya berenang rapi. Saya berlutut di sampingnya dan ketika ia ingin memberi makan tetapi tidak membawa roti tawar, ia berkata mamanya selalu membawa roti. Dulu saya akan mengalihkan pembicaraan tetapi kali ini saya menarik napas dan mengakui bahwa Nadira Maheswari memang selalu lebih terorganisir dan saya merindukannya setiap hari. Ketika Arka Pranendra bertanya, mengapa kami tidak pernah membicarakan, mama saya menjawab karena terlalu sakit dan saya pikir diam akan mengurangi rasa sakit namun saya salah dan mulai sekarang kami boleh membicarakannya kapan saja. Ia lalu mengingat kejadian ketika ibunya terpeleset ke kolam saat mengambil bola dan kami tertawa bersama mengenang bagaimana ia bangkit basah kuyup sambil tertawa pada dirinya sendiri. Selama 1 jam berikutnya saya menceritakan banyak kisah tentang Nadira Maheswari dan setiap cerita membuat beban di dada saya terasa lebih ringan meski rasa sakit tetap ada namun tidak lagi melumpuhkan. Nadia Lestari berjalan beberapa langkah di belakang memberi ruang tetapi selalu hadir dan ketika saya menatapnya ia tersenyum seolah berkata saya melakukannya dengan baik. Dalam perjalanan pulang Arka Pranendra tertidur memeluk dinosaurusnya dan Nadia Lestari menyebut hari itu indah. Saya menggendong anak saya ke kamar dan berkata rasanya seperti bernapas setelah lama tenggelam. Setelah membaringkannya saya turun dan meminta secangkir kopi tubruk kepada Nadia Lestari. Kami duduk di meja dapur dalam keheningan yang kini terasa hangat dan tidak lagi canggung. Keheningan itu terasa hangat dan tenang sampai saya, Bagas Pradipta, akhirnya bertanya mengapa Nadia Lestari memilih tetap tinggal padahal ini bukan sekadar pekerjaan dan ia bisa mencari tempat lain tanpa diawasi atau dipertanyakan terus-menerus. Ia menyesap kopi tubruk perlahan lalu bertanya apakah saya ingin jawaban sederhana atau yang sebenarnya dan ketika saya meminta yang sebenarnya ia menjelaskan bahwa ia melihat dirinya sendiri saat kecil dalam diri Arka Pranendra. Perasaan kehilangan tanpa sosok yang membuatnya merasa aman. Ia berhenti sejenak lalu menceritakan bahwa ayahnya meninggal ketika ia berusia 4 tahun dan ibunya, Ibu Sri Lestari, harus bekerja 3 pekerjaan sehingga hadir secara fisik tetapi tidak secara emosional karena tenggelam dalam duka. Pengalaman itu membuatnya memahami bahwa orang dewasa pun bisa hancur dan butuh waktu untuk menyatukan diri kembali. Ia berkata ibunya akhirnya bangkit tetapi butuh bertahun-tahun dan ketika siap hadir sepenuhnya ia sudah dewasa sehingga mereka kehilangan masa-masa itu dan ia tidak ingin saya dan Arka Pranendra kehilangan tahun-tahun berharga kami.
Kata-katanya menyentuh sesuatu dalam diri saya, dan ketika saya menyampaikan rasa prihatin, ia menambahkan bahwa dari pengalaman itu ia belajar tidak pernah terlambat untuk memulai lagi. Karena ia dan ibunya kembali dekat saat ia berusia 17 tahun dan meski kini sakit hubungan mereka indah dan nyata. Ketika saya bertanya berapa lama waktu tersisa ia menunduk dan berkata dokter memberi 6 bulan 8 bulan lalu. Ia bekerja keras karena obat-obatan mahal dan ingin ibunya nyaman sementara adiknya, Fajar Lestari, masih sekolah dan hanya bisa membantu sebisanya. Saya memikirkan rekening bank saya yang penuh rupiah namun tak pernah mengisi kekosongan hati saya dan menawarkan bantuan finansial tetapi ia menolak dengan tegas karena tidak datang mencari sedekah. Saya mengatakan itu bentuk terima kasih atas apa yang ia lakukan untuk anak saya dan untuk saya. Ia tersenyum kecil dan meminta saya memanggilnya dengan lebih santai namun tetap menolak bantuan. Malam itu saya tidak bisa tidur dan alih-alih membuka laptop saya menuju ruang kerja dan mengambil kotak kenangan milik Nadira Maheswari yang belum pernah saya buka sejak pemakaman. Di dalamnya terdapat foto-foto, surat, tiket bioskop kencan pertama, serbet dari restoran tempat saya melamarnya, dan tes P positif saat kami mengetahui Arka Pranendra akan lahir. Saya mengeluarkan setiap benda dengan hati-hati hingga menemukan sebuah amplop tertutup bertuliskan nama saya dengan tulisan tangan Nadira Maheswari. Darah saya terasa membeku karena saya tidak mengingat surat itu dan dengan tangan gemetar saya mulai membukanya. Sayangku, surat dari Nadira Maheswari itu dimulai. Jika kamu membaca ini berarti sesuatu terjadi padaku dan aku tahu kamu pasti hancur karena aku mengenalmu. Insting pertamamu adalah menutup diri dan membangun tembok agar tak ada lagi yang bisa menyakitimu. Tetapi tolong jangan lakukan itu karena Arka Pranendra membutuhkanmu. Ia membutuhkan pria yang aku kenal. Pria yang tertawa saat membakar pankek rumahan. Pria yang diam-diam menangis saat menonton film. Pria yang mencintai begitu dalam sampai kadang takut. Jangan biarkan ketakutan merenggut anak kita darimu dan jangan biarkan itu merenggut hidupmu. Dan jika suatu hari kamu bertemu seseorang yang membuatmu atau membuat anak kita tersenyum, jangan merasa bersalah karena aku ingin kalian berdua bahagia. Itu satu-satunya permintaanku. Hiduplah sungguh-sungguh. Aku mencintaimu dan akan selalu mencintaimu. Nadira Maheswari. Air mata saya. Bagas Pradipta. Jatuh membasahi kertas itu tetapi saya telah menyerap setiap kata dan menyadari ia mengenal saya sepenuhnya dan tidak meminta saya mengingatnya dengan rasa sakit melainkan meminta saya hidup. Saya menangis berjam-jam untuknya dan untuk anak saya hingga akhirnya merasa beban di dada saya lebih ringan seolah ransel batu yang saya pikul akhirnya boleh dilepaskan. Menjelang pukul 2 saya naik ke kamar Arka Pranendra dan duduk di kursi yang sering diduduki Nadia Lestari. Berbisik dalam gelap bahwa saya berjanji akan benar-benar hadir bukan hanya di rumah tetapi di hatinya dan membiarkan cinta lebih besar dari ketakutan. Keesokan paginya saya terbangun di kursi itu dengan leher pegal dan mendapati anak saya menatap heran ketika mengetahui saya tidur di sana. Saya berkata ingin dekat dengannya dan ia tersenyum penuh lalu memeluk saya sambil berkata ia menyayangi saya. Kami turun bersama dan menemukan Nadia Lestari di dapur menyiapkan kopi tubruk. Ia tersenyum melihat kami bergandengan tangan dan untuk pertama kalinya dalam 8 bulan saya merasakan pagi yang benar-benar baru. Ketika Arka Pranendra meminta pankek seperti buatan ibunya, saya menatap Nadia Lestari dan ia mengangguk memberi dukungan sehingga kami mencoba membuatnya bersama. 3 kali pertama gosong, yang keempat masih mentah, yang kelima hampir sempurna. Namun anak saya bersorak bahwa kami berhasil dan saat ia memakan pankek yang tidak sempurna dengan bahagia saya memandang Nadia Lestari dari seberang meja dan berbisik terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih itu tanpa suara kepada Nadia Lestari dan ia mengangguk pelan karena kami sama-sama tahu itu bukan sekadar ucapan melainkan pengakuan bahwa kadang seseorang hadir sebagai cermin yang memperlihatkan siapa kita bisa menjadi. Bukan hanya siapa kita saat ini, dan ia telah menjadi cermin itu bagi saya. Kini giliran saya memilih menjadi pria yang ingin saya lihat dalam bayangan sendiri. 6 minggu berlalu sejak saya melepas kamera dan 6 minggu saya belajar menjadi ayah bagi Arka Pranendra. Tidak selalu mudah karena ada hari-hari ketika ketakutan mencoba menarik saya kembali. Tetapi setiap kali dorongan untuk menjauh muncul saya mengingat surat Nadira Maheswari dan memilih bertahan. Suatu Jumat sore saya pulang lebih awal demi ulang tahun anak saya keesokan harinya karena kini saya mengerti pekerjaan bisa menunggu tetapi masa kecilnya tidak. Di ruang tamu saya melihat Nadia Lestari membantu Arka Pranendra membuat kartu dari kertas warna-warni dan gunting aman. Ia menutupinya agar menjadi kejutan dan meminta saya menunggu sampai pesta. Melihatnya begitu. Hidup adalah anugerah.
Malam itu setelah ia tidur saya dan Nadia Lestari melipat serbet untuk pesta dan ia bertanya apakah saya gugup karena ini ulang tahun pertama sejak Nadira Maheswari tiada. Saya mengakui gugup sekaligus bersemangat dan mengatakan kami ingin ia tetap tinggal karena ia bagian dari kami. Namun ia tampak sedih memikirkan Ibu Sri Lestari yang semakin lemah dan mungkin hanya punya waktu sebulan atau kurang. Ia tetap membagi waktu antara merawat ibunya dan bekerja sementara Fajar Lestari membantu di siang hari. Saya menawarkan cuti tetapi ia berkata berada di sini memberi harapan baginya bahwa hidup bisa indah kembali setelah kehilangan. Keesokan harinya rumah di Kemang, Jakarta Selatan penuh balon dan tawa. Saya bermain bersama anak-anak, ikut bersembunyi. Tertawa tanpa menahan diri karena akhirnya saya hadir sepenuhnya. Saat lilin ditiup dan lagu ulang tahun dinyanyikan, Arka Pranendra menutup mata membuat permintaan rahasia. Setelah para tamu pulang, ia meminta saya menutup mata lalu menyerahkan kartu buatannya. Di sampulnya tergambar 3 sosok berpegangan tangan di bawah matahari kuning cerah tanpa jarak kosong di antara mereka. Ia berkata itu keluarga kami yaitu ayah, dirinya, dan Nadia Lestari. Ketika saya membuka bagian dalam tertulis dengan huruf miring anak 4 tahun. Makasih udah balik, ayah. Aku sayang ayah, dan saat itu saya tahu saya benar-benar telah kembali. Air mata saya, Bagas Pradipta, mengalir tanpa bisa dihentikan ketika membaca kartu itu dan saat Arka Pranendra bertanya apakah saya sedih saya menjawab bahwa saya sangat bahagia sampai dada saya terasa sempit. Ia memeluk saya erat dan malam itu setelah ia tertidur kelelahan namun bahagia saya masih duduk menatapnya sampai Nadia Lestari muncul di ambang pintu dan berkata hari itu sempurna. Saya mengatakan semua itu terjadi karena ia menunjukkan caranya. Ia membalas bahwa saya yang punya keberanian untuk berubah. Suasana di antara kami berubah halus dan saya akhirnya mengakui bahwa selama minggu-minggu ini ia telah menjadi bagian dari keluarga kami dan saya mulai merasakan sesuatu yang tidak saya duga. Ia mundur sedikit ketika saya menyebut surat dari Nadira Maheswari yang memberi izin untuk bahagia kembali. Saya mengatakan tidak meminta jawaban, hanya ingin ia tahu bahwa ketika saya melihatnya mencintai anak saya dan membantu saya menemukan diri lagi, saya merasakan sesuatu yang saya kira telah mati. Matanya berkaca-kaca dan ia mengakui juga merasakan sesuatu tetapi semuanya rumit apalagi dengan kondisi Ibu Sri Lestari. Saya berkata saya akan menunggu sampai ia siap dan ia meminta waktu. 2 minggu kemudian dini hari Selasa teleponnya berdering dan saya menemukannya menangis karena ibunya telah meninggal 1 jam sebelumnya sementara Fajar Lestari menelepon dengan suara hancur. Ia merasa bersalah karena tertidur dan tidak berada di sana di saat terakhir. Saya memeluknya dan mengatakan bahwa akhir hanyalah satu momen sementara ia telah memberi cinta sepanjang hidup ibunya. Hari-hari berikutnya dipenuhi urusan pemakaman keluarga dan kesedihan yang mentah. Malam setelah pemakaman ia kembali dengan wajah lelah dan ketika saya bertanya bagaimana perasaannya ia menjawab mati rasa sekaligus lega karena ibunya tidak menderita lagi. Ia bertanya bagaimana saya menanggung kematian Nadira Maheswari dan saya mengakui saya dulu melarikan diri hingga hampir kehilangan anak saya dan bahwa ia yang menunjukkan jalan lain. Keesokan harinya ia mengatakan membutuhkan waktu untuk berduka dan mungkin tidak bisa terus bekerja. Saya menjawab ambillah waktu sebanyak yang ia butuhkan dan pekerjaannya akan tetap ada ketika ia siap kembali. Dan ketika ia bertanya bagaimana jika ia tidak kembali saya menarik napas dan berkata saya akan mengerti serta selalu bersyukur atas semua yang telah ia lakukan untuk saya dan Arka Pranendra. 3 minggu berlalu tanpa Nadia Lestari dan saya, Bagas Pradipta, menyewa pengasuh sementara tetapi suasananya berbeda karena Arka Pranendra terus bertanya kapan Tante Nadia kembali dan mengatakan kami harus menunggunya karena kami membutuhkannya. Suatu sore dorongan aneh membuat saya membuka komputer dan memeriksa folder lama berisi 1 rekaman kamera yang sengaja saya simpan. Namun saya menemukan file lain dari minggu pertama yang tidak saya ingat pernah menyimpannya. Ketika saya membukanya terlihat Arka Pranendra sendirian di kamar membangun menara balok sambil berbicara kepada Nadira Maheswari. Menceritakan bahwa ia bertemu orang baru bernama Nadia Lestari yang baik meski tidak ada yang seperti mamanya. Ia berkata ayahnya masih sedih dan ia juga sedih tetapi Nadia Lestari bilang tidak apa-apa menangis karena air mata seperti hujan yang membersihkan lalu matahari muncul. Saya terisak ketika mendengar anak saya meminta izin kepada mamanya untuk menyayangi Nadia Lestari tanpa ingin menggantikannya. Ia membangun menara tinggi agar mamanya bisa melihatnya dari surga dan berbisik bahwa ia ingin tetap hidup dan takut bahagia karena merasa mengkhianati mamanya.
Saya menghentikan video karena tak sanggup melihat lebih jauh dan menyadari anak saya memikul rasa bersalah yang sama dengan saya sampai Nadia Lestari datang dan menunjukkan kami bisa tetap mencintai Nadira Maheswari sambil mengizinkan diri hidup. Malam itu saya menelepon Nadia Lestari dan memintanya datang karena ada sesuatu yang penting. 1 jam kemudian ia berada di ruang kerja dan menangis saat menonton rekaman itu. Setelah selesai ia berkata anak saya berhati murni dan kami berdua mengajarinya bahwa cinta bukan pengkhianatan. Saya menjelaskan bahwa apapun keputusannya kembali atau tidak ia telah menyelamatkan keluarga saya dan mungkin warisan terakhir Ibu Sri Lestari adalah kekuatan yang membuatnya menyentuh hidup orang lain. Ia terharu lalu bertanya apakah Harka Pranendra masih bangun karena sejak ia pergi ia sulit tidur. Saya mengangguk dan kami naik ke kamar. Melihat anak saya terbaring memeluk dinosaurusnya menatap langit-langit ketika Nadia Lestari memanggil lembut namanya. Harka Pranendra.